Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Ersalianda, MPM 216205559 dari kelas 1A, dosen pengampu Dr. Asnawi, SPD, MPD. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan konsep linguistik umum. Yang pertama itu sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, gramar, komparatif, filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin, ilmu-ilmu lain sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias rekan zaman Socrates tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antitesis, asonansi, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada Greek saja. Wajarlah kalau sifat kaufinistik merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik kaufinim. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa atau universal of language. Nama lainnya adalah Plato, yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian muridnya Aristoteles secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subjek, predikat, gender, number, case, person, tense, dan mood. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik. Secara populer, orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Apakah linguistik itu? Linguistik yaitu ilmu bahasa. Dari kata Latin disebut dengan lingua, dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language, dalam bahasa Prancis linguistiku berkaitan dengan langage, dan dalam bahasa Indonesia linguistik adalah nama bidang ilmu dan sifatnya adalah linguistik. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah yaitu language dan langage dengan makna yang berbeda. Langue yaitu suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab yang sifatnya abstrak. Langage yaitu secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa, sedangkan binatang tidak, yang sifatnya paling abstrak. Parole yaitu bahasa dalam wujud nyata, yaitu ujaran, contohnya dalam wujud bahasa diucapkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain-lain. Apa sih ilmu linguistik itu? Ilmu linguistik disebut juga ilmu linguistik umum, yang artinya ilmu itu tidak dapat mengkaji sebuah bahasa saja, tetapi juga mengkaji seluk-beluk pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaan. Namun ada ciri-cirinya yang universal dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itu, linguistik sering dikatakan bersifat umum dan karena itulah nama ilmu ini linguistik dan biasa disebut linguistik umum. Keilmiahan linguistik. Setiap ilmu termasuk juga ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap spekulasi, yaitu sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dengan cara spekulatif, artinya kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua yaitu tahap observasi dan klasifikasi,
Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu selalu memahami masalah-masalah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin ilmu linguistik ini sudah mengalami 3 tahap tersebut. Artinya, disiplin linguistik sekarang sudah dapat dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun, yang artinya kegiatannya dimulai dengan mengumpulkan data empiris, lalu ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada 2 empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini tetap berlaku, berarti semakin kuat kedudukannya. Dan apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang diteliti. Karena itu, linguistik sering disebut ilmu nomotenik. Kemudian dengan predikat keilmiahan, linguistik tidak pernah berhenti dalam satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa sebagai objek kajiannya hanya sebagai bahasa, bukan apa-apa melainkan bahasa sebagai bahasa. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek kajian penelitian. Misalnya, seseorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi, nama akustik, dan menjadi, katakan saja, seorang ahli teknologi telekomunikasi, ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, dia harus meneliti bunyi bahasa, karena telepon adalah alat komunikasi suara. Tetapi ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Apa saja objek kajian linguistik? Objek kajian linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam istilah kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk istilah bahasa dalam linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah, atau itu ditemukan dalam ungkapan, ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan lain sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Kalau begitu, apa yang menjadi kekusukan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa, itulah objeknya. Yang menjadi kekusukan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah secara umum, sedangkan linguistik khusus yaitu linguistik yang mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Berdasarkan objek-objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan diakronik? Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada terbatas. Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, yang biasanya disebut linguistik deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Berdasarkan objek kajiannya, struktur internal bahasa atau bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro yaitu yang mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, formologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor di luar bahasa, dan lebih banyak membahas faktor luar bahasa daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektikologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Berdasarkan tujuannya, penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori atau
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Linguistik dibedakan menjadi dua, yaitu linguis teoris dan linguis terapan. Linguis teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajian itu. Sedangkan linguistik terapan yaitu berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa dengan faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamu, dan lain-lain. Berdasarkan aliran teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistemik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.